Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Barber John, channelnya Tukang Cukur Pemula. Siapa di sini yang masih bingung menentukan pola tinggi dengan gradasi blur ya teman-teman ya? Jadi potongan ini potongan rambut yang banyak diminati sekali anak-anak, apalagi yang masih sekolah guys, yang meminta potongan rambut dengan gradasi yang tersusun rapi dan segar ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial yang mudah banget dipahami oleh teman-teman dan bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman ya. Di rumah juga bisa dan di tempat kerja juga bisa. Oke teman-teman, langsung kita gas aja ya. Sebenarnya di sini rambutnya udah pendek ya, cuman kita rapiin lagi guys agar rambutnya terlihat rapi. Dan ini kita sampingnya kita rapikan lagi, kita hajar pakai clipper. Jadi kita langsung gaskan aja. Di sini aku mau ngasih tahu, ini aku pakai sepatu dua ya guys ya. Coba perhatikan teman-teman, ini aku pakai sepatu dua. Jadi caranya kayak gini, kita dorong ke atas, dorong terus, dan usahakan sepatunya menempel di kulit, jangan gantung-gantung, nanti hasilnya tidak maksimal. Harus mendapatkan rambut. Dan batas-batas pemotongan sepatu dua pun harus diperhatikan ya guys ya, jangan terlalu habis, harus ada bentuk sedikit biar nampak gradasinya. Ini kita dorong aja, dorong terus, kita tempelkan terus sepatunya di kulitnya. Jadi di sini aku udah siap pakai tapak dua atau sepatu dua. Sekarang masuk pada tahap kedua, itu pakai tapak satu. Jadi di sini tuasnya harus diperhatikan juga ya guys ya. Kalau kita ngambil pada bagian sambungan dari sepatu satu dan sepatu dua, tuasnya harus ke bawah. Jadi kalau kita mau ngerapikan rambut paling bawah atau di atas kuping itu tuasnya ke atas, jangan salah-salah ya teman-teman. Oke, di sini aku sambil megang kupingnya, usahakan jangan sampai kena kupingnya guys. Jadi karena udah siap, kita pakai sisir dan kita potong-potong. Ini kita mau ngerapiin bagian-bagian yang kurang rapi dari sambungan dari sepatu dua ke atas. Nah di sini aku mau ngerapiin, potong-potong biar kelihatan maksimal dan kelihatan gradasinya yang cantik kali guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa simak terus video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi dalam pemakaian sisir itu ya teman-teman, jangan dorong ke dalam ya, lebih baik dari sambungan nomor 2 itu usahakan dia semakin ke atas semakin keluar sisirnya, nanti hasilnya akan cobel-cobel kalau misal teman-teman dorong ke dalam sisirnya. Jadi perhatikan pergerakan sisir, iya, semakin ke atas semakin lurus paling tidak teman-teman, karena itu akan sangat-sangat luar biasa hasilnya. Jadi di sini aku sambil ngerapiin rambut di sebelah kuping karena itu juga membuat percepatan dalam pemotongan rambut. Jadi teman-teman ada ini pun nggak bosan ya, kalau kita motong rambutnya cepat, dia nggak ngantuk, dia santai aja, 5 menit 10 menit sudah siap. Gitu ya guys ya. Di sini aku sambil memberikan tutorial kepada teman-teman cara motong ya. Jadi sisirnya semakin ke atas semakin keluar, ini dia guys, coba perhatikan hasilnya dari jauh ya, lurus ya teman-teman ya, tidak ada coba-coba ya teman-teman, coba perhatikan baik-baik, inilah dia. Jadi aku juga pakai teknik ini, siapa tahu ada rambut yang keluar-keluar, teman-teman juga bisa coba ya, tapi usahakan clipper teman-teman jangan yang terlalu apa ya, harus pas di tangan teman-teman, nanti takutnya rambutnya cobel-cobel teman-teman. Coba perhatikan baik-baik ya teman-teman. Aku sambil ngerapiin rambut di samping kuping biar prosesnya cepat dan membuat konsumen nyaman
kepada kita ya teman-teman. Oke, di sini aku udah siap untuk sebelah samping, aku lap-lap dulu. Nah, jadi teman-teman, karena sampingnya udah siap, kita masuk pada bagian samping. Seperti biasa, kita pakai sepatu 2. Bablaskan sampai ke atas, bablaskan terus. Ini metode cepat ya teman-teman. Biar apalagi anak-anak biar nggak bosan dia. Kita putar dulu. Ini hasilnya ya teman-teman. Jadi usahakan sepatu 2 itu nempel terus di kulit, jangan kosong-kosong. Tapi usahakan juga tekan tangan teman-teman, jangan sampai kepalanya goyang ya teman-teman. Jadi sengaja aku pegang kepalanya karena ada ini kepalanya agak goyang-goyang karena bukan karena tekanan teman-teman, tapi memang dia agak lasa sedikit karena kegelian ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, dia garuk-garuk kan teman-teman. Jadi di sini aku sudah pakai sepatu 2, sekarang aku pakai sepatu 1. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman ya, ini tuasnya kemana. Ini kalau kita ngerapiin rambut paling bawah itu tuasnya ke atas, tapi kalau ngerapiin sambungan ke nomor 2 nanti itu tuasnya ke bawah, jadi kurang nampak ya teman-teman ya. Nah ini dia posisinya ke atas ya teman-teman ya. Kalau ngambil rambut bagian paling bawah, ini dia posisinya ke bawah tuasnya kalau kita mau ngambil rambut untuk sambungan ke sepatu 2. Jadi begitu seterusnya teman-teman ya. Sebenarnya gampang sekali teman-teman buat teman-teman yang memahami. Jadi jangan pernah bosan lihat-lihat tutorial kayak gini teman-teman, karena ini sangat penting. Jadi sebenarnya kerja di tukang cukur tidak memerlukan ijazah teman-teman ya. Ini aku masih pakai sepatu 1 dan tuasnya ke atas. Ini aku buat setengah dulu, setengah dari sepatu 2 ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kayak mana teman-teman hasilnya, sungguh luar biasa teman-teman. Kalian bisa melakukan ini teman-teman di rumah, di mana saja, pangkas keluarga, pangkas teman-teman, pangkas tetangga juga. Di sini aku sudah siap pakai sepatu 1. Kita masuk pada sisir lagi teman-teman. Aku mau ngerapiin bagian sambungan dari sepatu 2 ya teman-teman. Nah di sini aku pakai tuas ke atas karena biar agak terlihat tajam ya, biar putus rambutnya dari sambungan sepatu 2. Coba perhatikan pergerakan sisir, perhatikan juga pergerakan mesinnya. Nah, ini guys, ini rambutnya sisirnya jangan satu arah aja teman-teman. Ini aku mau ngeceritain, jangan satu arah saja. Aku sambil ngebelok-belokin juga biar rambutnya masuk ke sisir. Karena arah rambut ini teman-teman beda ya teman-teman ya, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Jadi usahakan sisirnya itu jangan satu arah aja, jangan ke atas saja, harus ke samping juga biar masuk ke sisir rambutnya ya teman-teman. Sini aku pakai untuk pengambilan di atas kuping itu ya, aku main tuas juga teman. Coba perhatikan tuasnya teman-teman ya. Iya, kalau kita mau ngerapiin sambungan dari sepatu 2 itu tuasnya ke atas ya, jangan salah-salah ya teman-teman ya. Karena biar apa teman-teman, biar pas pemotongannya itu cepat ya, cepat terpotong rambutnya biar kelihatan tajam ya teman-teman ya. Oke, bagian sampingnya udah siap masuk pada bagian belakang. Coba perhatikan teman-teman, belakang ini kenapa saya tidak habiskan ya teman-teman ya, karena harus ada lekungan, karena kita nggak tahu kayak mana posisi kepalanya teman-teman. Jadi biar nampak gradasi, biar cantik kelihatannya, jadi jangan terlalu habis sekali sampai ke atas teman-teman, nanti kalau dilihat ya lucu ya teman-teman ya. Jadi
Sebenarnya model pangkas ini biasa dipakai anak-anak sekolah, remaja-remaja ya. Oke teman-teman, di sini aku tundukin kepalanya biar apa? Biar rambut paling bawahnya itu bisa terpotong, karena kepalanya itu ada cekokan sekali sedikit ya teman-teman ya, biar clippernya masuk, biar rambutnya masuk ke clipper. Jadi ini aku pakai setel ke atas, ke bawah ya, tuasnya ya, untuk mengambil sambungan dari sepatu satu. Ini dia teman-teman, coba perhatikan. Nah tuasnya ke atas lagi, ke bawah lagi. Jadi setel tuasnya itu harus cepat ya teman-teman, harus cepat. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik, jangan sampai ketinggalan. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton, ini udah 10 menit mau 11 menit. Thank you, semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa jadi tukang cukur yang pro ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Thank you yang masih stay di sini, karena teman-teman tidak akan menyesal melihat video ini, karena tidak sia-sia ya teman-teman, karena sangat mudah sekali dipahami, terus hasilnya pun sangat enak sekali dilihat kan. Teman-teman bisa memakai trik atau bisa memakai cara ini ya teman-teman, ini sangat mudah sekali teman-teman. Nah di sini aku sudah siap untuk pemotongan sampingnya dan belakang. Di sini aku semprot atasnya karena kita mau motong atasnya teman-teman. Cara motong atasnya kita pisah-pisah dulu, pisah-pisah, dan kita ambil patokan dari tengah. Ini aku pegang-pegang, gunting-gunting ya. Coba perhatikan tanganku teman-teman, coba perhatikan sisirnya ya. Ambil dulu rambutnya, jepit pakai tangan, dan sisirnya taruh di tangan dan gunting-gunting teman-teman. Dan begitulah seterusnya teman-teman ya. Iya, gunting, ambil lagi teman-teman, dan gunting lagi. Jadi atasnya ini permintaan dari bapaknya jangan terlalu pendek kali, katanya sedikit aja. Oke, karena permintaan dari ayahandanya, jadi kita turuti ya teman-teman. Kita harus mengikuti permintaan konsumen, kalau enggak nanti dia bisa marah sama kita ya, bisa komplain kenapa enggak bagus hasilnya. Jadi sebenarnya aku setuju sih, karena rambut adek ini agak berdiri, kalau terlalu pendek nampak berdiri ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus mengikuti hati konsumen, dan apapun yang terjadi, kalaupun dia nggak suka ya baru kita jelaskan. Oke, kita tarik lagi dan kita potong. Jadi di sini teman-teman harus kita perhatikan ya, kita cari yang bagian yang masih belum terpotong, masih belum rata. Teman-teman harus cek terus dan perhatikan mana yang masih belum rata, karena ini sangat penting. Coba kalian lihat teman-teman cara pemegangan guntingnya dan sisirnya, begitu juga pemegangan rambutnya ya teman-teman, penjempitan rambutnya mohon diperhatikan ya. Oke teman-teman, aku sambil sisir ke depan. Dan oke teman-teman, karena bagian sampingnya sudah siap, kita masuk pada bagian samping kirinya teman-teman. Jadi seperti biasa kita sisir dan kita potong. Coba perhatikan ya teman-teman. Iya, ini dia teman-teman, coba perhatikan ya. Jadi teman-teman, di sini aku sudah siap untuk bagian sampingnya. Sekarang ya di sini aku pakai metode dari aku sendiri ya, cara pemotongan ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian rambut yang keluar-keluar, nah ini dia, coba perhatikan teman-teman. Dan ini aku sambil sisir-sisir, dan aku mau potong ke belakang. Dan di sini metode aku yang biasa aku pakai, cara potongnya seperti ini teman-teman. Coba perhatikan ya teman-teman. Iya. Oke, karena sudah siap, kita mau sisir ke samping ya. Gimana teman-teman hasilnya? Cantik kan?
di sambungan dari sepatu 1, sepatu 2 dan bagian atasnya netral ya teman-teman, tidak terlalu risih sekali kalau dilihat dari samping, dan kalau dilihat dari depan kelihatannya lumayan rapi. Jadi di sini kalau rambut belakangnya itu terlalu pendek, nanti akan berdiri seperti ini teman-teman, seperti yang kupegang tadi teman-teman. Jadi ini karena udah siap, sekarang kita masuk pada tahap pencukuran teman-teman. Kita cukur, dan teman-teman thank you yang masih stay di sini ya. Jadi sekarang kita masuk pada tahap pencukuran ya teman-teman. Mau diperhatikan, kita biasa aku pakai sabun Shinjui. Jadi keliling-keliling kita pasang, tapi jangan terlalu lebar kali ya. Ini pencukurannya teman-teman. Kita pasang. Jadi posisi pisau itu sama kulit posisinya harus seperti ini ya teman-teman, jangan ujung-ujung pisau ya, nanti akan luka. Jadi teman-teman, aku mau ngasih tahu untuk pencukurannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Iya, agar agak berputar ya teman-teman ya. Ini kalau ngambil di atas kuping ya, kupingnya ditahan ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk membalas kalau kita cukur ke bawah ya teman-teman. Oke, masuk pada ke belakang. Jadi sepertinya teman-teman, jaga posisi kupingnya juga teman-teman, jangan terlalu dorong ke atas, nanti kupingnya luka ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih stay di sini, jangan lupa subscribe ya teman-teman, jangan lupa komen juga ini model rambutnya apa ya teman-teman, karena model rambut ini sangat sering dipakai oleh kalangan remaja ya teman-teman, apalagi yang masih anak-anak sekolah ya teman-teman. Mohon di komen ya teman-teman, ini model rambut apa. Buat teman-teman yang masih pemula, jangan pernah takut mempraktekannya teman-teman, karena kalau kita sudah tahu caranya, tekniknya, jadi gampang sekali. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga tonton video-videoku yang lain ya. Jadi komen juga berapa nilai dari hasil pangkas ini ya teman-teman, dan komen juga teman-teman dari asal mana, kota mana, dan sertakan juga nama teman-teman ya yang masih pemula. Jadi di sini aku sudah siap untuk pangkas ade ini. Nah di sini aku cek lagi teman-teman, aku cek lagi kalau masih ada rambut-rambut yang lebih dari cukurnya, lebih dari rambut-rambut yang keluar dari tahap pencukuran tadi teman-teman. Jadi aku cek lagi. Biasanya kalau di video-video YouTube yang lain mungkin mereka langsung pada hasilnya ya, tapi aku tidak teman-teman, karena ini tutorial jadi aku harus ngevideoin akhirnya teman-teman ya. Jadi aku pakai clipper lagi, kenapa? Aku mau ngerapiin rambut yang lebih lagi teman-teman, yang keluar dari sambungan sepatu 2. Begitu juga bagian belakang masih ada kan teman-teman, coba ditengok dari jauh kan, masih ada teman-teman yang masih keluar. Jadi itu kerja kita untuk ngerapiin rambut itu teman-teman, biar kelihatan cantik dan segar. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan di rumah dan di tempat barbershop. Ini cara kerjanya cepat dan mudah, sangat mudah sekali teman-teman.
kita nggak perlu capek-capek untuk merapikan rambutnya. Jadi teman-teman, karena sudah siap, aku mau tunjukin hasilnya. Jadi sebelumnya aku sak-sak lagi rambut yang berdiri tadi teman-teman, ternyata nggak bisa tidur. Mungkin karena lagi basah dia hanya tertidur di situ, tapi karena udah kering agak berdiri ya teman-teman. Jadi aku sak-sak sedikit untuk ujung-ujung paling belakang itu yang agak berdiri ya teman-teman ya. Coba perhatikan, wis hasilnya gimana teman-teman. Coba teman-teman nilai sendiri. Caranya mudah sekali kan teman-teman, bisa teman-teman praktekkan di rumah. Dan karena sudah siap, kita lap-lap lagi dan inilah hasilnya.